Baik, Assalamualaikum, salam dan bahagia. Perkenalkan nama saya Renita Sari dengan NIM 2020 008180. Saya mahasiswa semester 5 dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Saya membuat video ini sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah perilaku organisasi. Ya, langsung ke materi yang pertama. Materi yang pertama dengan judul perilaku organisasi. Langsung saja definisi dari perilaku organisasi atau organizational behavior adalah studi bagaimana manusia berinteraksi dalam kelompok. Teori perilaku organisasi digunakan untuk memaksimalkan output sumber daya manusia dari anggota kelompok. Perilaku organisasi juga dapat didefinisikan sebagai bagian bidang studi yang menyelidiki bagaimana struktur organisasi mempengaruhi perilaku di dalam organisasi. Perilaku organisasi juga mempelajari dampak individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku manusia di dalam suatu organisasi. Nah, ini adalah bidang interdisipliner yang mencakup sosiologi, psikologi, komunikasi, dan manajemen. Perilaku organisasi juga melengkapi teori organisasi yang terfokus pada topik organisasi dan intraorganisasi, dan melengkapi studi sumber daya manusia yang lebih terfokus pada praktik bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya perilaku organisasi adalah studi tentang bagaimana orang bertindak dalam organisasi atau tempat kerja dan apa yang memotivasi mereka untuk melakukan hal tersebut. Mengingat pentingnya memperkerjakan, melatih, dan mengembangkan karyawan, manajer baru perlu memahami aspek-aspek kunci dari perilaku organisasi. Memotivasi pekerja membantu Anda mengoptimalkan kesuksesan bisnis. Nah, dengan definisi tersebut tentunya kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya perilaku organisasi ini menggambarkan beberapa hal, yaitu perilaku organisasi adalah cara berpikir. Perilaku ada pada diri individu, kelompok, dan tingkat organisasi. Pendekatan ini menyarankan kepada kita bahwa pada saat mempelajari perilaku organisasi, maka harusnya kita mengidentifikasi dengan jelas tingkat analisisnya, apakah pada individu, kelompok, ataupun organisasi yang digunakan. Kemudian yang kedua, perilaku organisasi adalah multidisiplin, yaitu menggunakan prinsip, model, teori, dan metode-metode dari disiplin ilmu lain. Kemudian yang ketiga, perilaku organisasi ini berorientasi pada orientasi kemanusiaan, manusia dan perilaku mereka, persepsi dan kapasitas pembelajaran, perasaan, dan sasaran. Yang keempat, perilaku organisasi ini berorientasi pada kinerja tentunya. Sebuah organisasi akan berjalan sesuai harapan apabila organisasi tersebut dapat memacu dan memaksimalkan potensi individu di dalamnya, tentunya dengan baik dan kinerja yang baik. Kemudian nomor 5, lingkungan yang eksternal dapat memberi dampak signifikan terhadap perilaku organisasi itu sendiri. Kemudian yang ke-6 atau ini adalah yang terakhir, metode ilmiah yang sangat penting dalam mempelajari perilaku organisasi, yaitu dalam mempelajari variabel dan keterkaitannya. Nah, dari perilaku organisasi ini tentunya sangat relevan dibandingkan manajemen karena fakta ini mencakup banyak masalah yang dihadapi manajer setiap harinya. Konsep seperti kepemimpinan, pengambilan keputusan, kemudian pembentukan tim, motivasi, dan kepuasan kerja adalah semua aspek perilaku dan tanggung jawab dari organisasi manajemen itu sendiri. Unsur dari perilaku organisasi itu sendiri dapat kita bedakan menjadi 4. Satu di antaranya yaitu orang, kemudian 2 struktur, yang ketiga teknologi, dan yang keempat adalah lingkungan. Kita sudah mengetahui apa itu definisi dari perilaku organisasi. Tentunya kita perlu tahu apa sih tujuan dari perilaku organisasi itu. Ya, tujuan organisasi itu adalah menjelaskan, kemudian memprediksi dan mempengaruhi perilaku. Manajer harusnya mampu menjelaskan mengapa karyawan melakukan perilaku tertentu, memprediksi bagaimana karyawan akan menggapai berbagai tindakan dan keputusan, dan mempengaruhi perilaku karyawan. Diversity in organization, yaitu keragaman dalam organisasi. Nah, apa sih keragaman dalam organisasi itu? Nah, itu merupakan suatu hal yang sangat penting tentunya. Saat ini, dengan keragaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan juga berbagai hal yang mengatasi permasalahan organisasi ataupun perusahaan, dan juga dapat meningkatkan efektivitas perusahaan.
Nah, jadi beragaman tenaga kerja merupakan cerminan dari perubahan dunia dan pasar. Tim kerja yang beragam memberi nilai tinggi bagi organisasi. Menghormati perbedaan individu akan menguntungkan tempat kerja dengan menciptakan keunggulan kompetitif dan meningkatkan produktivitas kerja. Keragaman manajemen menguntungkan rekan kerja dengan menciptakan lingkungan yang adil dan aman di mana setiap orang memiliki akses terhadap peluang dan tantangan. Alat manajemen dalam angkatan kerja yang beragam harus digunakan untuk mendidik setiap orang tentang keragaman dan permasalahannya, termasuk peraturan perundang-undangan. Sebagian besar tempat kerja tentunya terdiri dari beragam budaya, sehingga organisasi perlu belajar menyesuaikan diri agar sukses. Nah, selanjutnya ada kepribadian dan nilai. Nah, apa sih kepribadian dan nilai itu? Personality atau kepribadian ini adalah keseluruhan cara seorang individu beraktivitas dan berinteraksi dengan individu lain. Paling sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur dan ditunjukkan oleh seseorang. Nah, tentunya kepribadian ini sendiri membentuk perilaku setiap individu. Jadi, apabila ingin memahami dengan lebih baik perilaku seseorang dalam suatu organisasi, sangatlah berguna jika kita mengetahui sesuatu tentang kepribadiannya. Pengertian kepribadian, para psikolog cenderung mengartikan kepribadian sebagai suatu konsep dinamis yang mendeskripsikan pertumbuhan dan perkembangan seluruh sistem psikologis seseorang. Nah, tapi menurut Agus Sujanto dan kawan-kawan pada tahun 2004, mereka menyatakan bahwa kepribadian ini adalah sesuatu totalitas psikofisis yang kompleks dari individu. Nah, sehingga nampak dalam tingkah lakunya yang unik. Nah, kemudian nilai atau value. Nah, ini merupakan kata sifat yang selalu terkait dengan benda, barang, orang maupun hal-hal tertentu yang menyertai kata tersebut. Nilai adalah sebuah konsep yang abstrak yang hanya bisa dipahami jika dikaitkan dengan benda, barang, dan orang. Nah, pengkaitan nilai ini dengan hal-hal tertentu itulah yang menjadikan benda, barang, atau hal-hal tersebut dianggap memiliki makna atau manfaat. Nah, nilai atau value ini akan menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Nah, nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seseorang individu mengenai hal-hal yang benar, baik, ataupun diinginkan. Nah, tapi menurut pandangan dari psikolog sendiri, nilai ini diartikan sebagai upaya penguatan keyakinan terhadap kebenaran, kebaikan, dan keindahan dari perilaku seseorang. Lalu, apa sih pentingnya nilai atau value itu? Nah, pentingnya itu terhadap penelitian perilaku organisasional karena menjadi dasar pemahaman dan motivasi individu dan dikarenakan berpengaruh juga pada persepsi kita. Secara umum, nilai mempengaruhi sikap dan perilaku. Misal, di sebuah perusahaan dan memiliki pandangan bahwa pengalokasian imbalan berdasarkan prestasi kerja, nah adalah benar. Sementara pengalokasiannya imbalan berdasarkan senioritas adalah salah. Sehingga hal tersebut memicu untuk tidak berupaya semaksimal mungkin karena bagaimanapun juga hal tersebut tidak akan menghasilkan lebih banyak imbalan. Persepsi dan pengambilan keputusan. Persepsi ini adalah proses di mana individu mengatur dan menafsirkan kesan indrawi mereka untuk memberi makna pada lingkungan mereka. Namun, apa yang kita anggap berbeda secara substansial dari realitas objektif, misalnya, semua karyawan di perusahaan dapat menganggapnya sebagai tempat yang tepat untuk bekerja, dengan kondisi kerja yang menguntungkan, tugas pekerjaan yang menarik, gaji yang baik, manfaat yang sangat baik, pemahaman dan manajemen yang bertanggung jawab. Namun, seperti yang kita ketahui, sangat tidak bisa untuk menemukan kesepakatan tersebut. Persepsi mempunyai sifat subjektif karena bergantung pada kemampuan dan keadaan dari masing-masing individu, sehingga akan ditafsirkan berbeda oleh individu yang satu dengan yang lain.
Nah, dengan demikian, persepsi merupakan proses perlakuan individu, yaitu pemberian tanggapan. Artinya, gambaran atau penginterpretasian terhadap apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan oleh indraya dalam bentuk sikap, pendapat, dan tingkah laku atau disebut sebagai perilaku individu. Nah, berarti kan dapat kita simpulkan bahwa persepsi sendiri merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor, yaitu indera. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Nah, persepsi merupakan stimulus yang diindera oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang diindera. Di antara karakteristik pribadi dan pelaku persepsi yang lebih relevan, mengetahui persepsi adalah sikap, motif, kepentingan atau minat, kemudian pengalaman, masa lalu, dan pengharapan atau ekspektasi. Nah, objek atau target bisa berupa orang, benda, ataupun peristiwa. Nah, sikap-sikap objek atau target itu biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya. Situasi adalah konteks objek atau peristiwa yang kemudian meliputi unsur-unsur lingkungan sekitar dan waktu. Lalu pengambilan keputusan. Nah, individu dalam organisasi membuat keputusan pilihan dari dua alternatif atau lebih. Nah, kemudian pengambilan keputusan ini terjadi sebagai reaksi terhadap suatu masalah. Artinya, perbedaan antara keadaan saat ini dan beberapa keadaan yang diinginkan, yang mengharuskan kita mempertimbangkan tindakan alternatif lain. Nah, kita juga mengembangkan alternatif yang mengevaluasi kekuatan dan kelemahan mereka. Sekali lagi, proses persepsi kita ini mempengaruhi hasil akhir tentunya. Nah, sepanjang keseluruhan proses, pengambilan keputusan di story perseptual sering muncul sehingga bias-bias dan kesimpulan. Nah, pengambilan keputusan atau kata lainnya itu decision making. Nah, ini adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan tentunya. Perhitungan ini dipertimbangkan sealternatif mungkin sebelum pilihan dijatuhkan. Nah, ada beberapa tahapan yang mungkin akan dilalui oleh pembuat keputusan. Tahapan-tahapan tersebut bisa saja meliputi identifikasi masalah utama, menyusun alternatif yang akan dipilih, dan sampai pada pengambilan keputusan yang terbaik. Nah, materi selanjutnya yaitu konsep motivasi. Nah, tapi kita perlu tahu dulu nih, apa sih definisi dari motivasi itu sendiri. Nah, tapi secara umum, definisi atau pengertian motivasi ini dapat diartikan sebagai suatu tujuan atau pendorong. Dengan tujuan sebenarnya itu menjadi daya penggerak utama bagi seseorang dalam berupaya untuk mendapatkan atau mencapai yang diinginkan, baik secara positif ataupun negatif. Nah, adapun istilah dalam pengertian motivasi ini berasal dari perkataan bahasa Inggris, yakni motivation. Nah, namun perkataan asalnya adalah motif yang juga telah digunakan dalam bahasa Melayu, yakni kata motif yang berarti tujuan atau segala upaya untuk mendorong seseorang dalam melakukan sesuatu. Nah, secara ringkas, selain itu, pengertian motivasi ini merupakan suatu perubahan yang terjadi pada diri seseorang yang muncul adanya gejala perasaan, kejiwaan, emosi, sehingga mendorong individu. Dapat kita simpulkan bahwa motivasi atau motivation ini adalah suatu proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan dari seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan. Kekuatan atau intensity menggambarkan seberapa kerasnya seseorang dalam berusaha. Kita harus mempertimbangkan mutu upaya agar sejalan dengan kekuatannya. Nah, motivasi ini memiliki dimensi ketekunan atau persistence yang mengatur seberapa lama seseorang dapat mempertahankan upayanya tersebut. Nah, sampailah kita di materi yang terakhir, yaitu dengan judul motivasi dari konsep ke implementasi. Nah, semakin lama penelitian tentang motivasi difokuskan pada pendekatan yang menghubungkan konsep-konsep motivasional dengan perubahan dan dengan cara penyusunan kerja. Penelitian dalam rancangan pekerjaan atau job design memberikan bukti yang lebih kuat bahwa cara elemen-elemen dalam suatu pekerjaan diatur bisa berfungsi untuk meningkatkan atau mengurangi usaha penelitian. Nah, penelitian ini juga memberikan wawasan yang mendetail mengenai apa saja elemen tersebut.
kemudian gimana sih cara untuk melakukan kerja hebat? Nah, tentunya untuk melakukan kerja hebat, yaitu kita harus menumbuhkan rasa cinta terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Sebab dengan mencintai pekerjaan, kita akan menjadi termotivasi dan tertantang untuk melakukan yang lebih baik lagi. Rasa cinta pekerjaan akan membuat kita berusaha untuk menggali potensi dalam diri dan meningkatkan kompetensi untuk melakukan hal yang lebih baik lagi.